Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Menarik tadi kalau Bang Sony memberikan julukan kartel pertambangan. Iya. Kalau Bang Doni tadi bilang kejahatan pertambangan. Nah kalau kita bilang kartel, pasti ada dalam gerbongnya banyak sekali orang-orang. Iya. Saya mau pertanyaan kepada Bang Sony dulu. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Siapa yang berada di dalam gerbong kartel pertambangan ini, Pak? Kalau bicara siapa yang bertanggung jawab, tentunya yang pertama penjahat lingkungannya. Kartel yang saya bilang tadi itu yang paling nomor satu harus dikejar, karena kalau misalnya penegak hukum mau mengembalikan kerugian negara, menyelamatkan uang negara, kejar di situ. Nah, bukan cuma persoalan satu persatu atau kasus per kasus, maka akan capek kita. Nah, itu perlu dikejar. Siapa yang menjadi otak dari? Saya yakin ini bukan cuma satu orang dua orang yang main. Ini sudah jaringan. Saya yakin ini. Secara Indonesia, secara nasional. Ini sudah jaringan yang main, dan itu yang perlu dikejar penegak hukum kalau mau menyelamatkan keuangan negara, kalau mau uang pemasukan di negara kita ini masuk dengan optimal. Itu yang pertama, itu yang perlu dikejar. Yang kedua adalah birokrasi kita hari ini. Bagaimana mulai dari kepala daerah, mulai dari di bawah-bawahannya misalnya harus lebih punya integritas. Aparat penegak hukum itu harus lebih punya integritas, karena mereka yang menjadi pion terdepan penyelamat uang negara. Itu saya pikir itu yang menjadi pertanggung jawab yang utama ya. Kalau secara umum seluruh masyarakat Indonesia bertanggung jawab. Jadi siapapun itu, apapun itu yang menemukan, saya pikir berhak untuk melaporkan. Nah, disinilah fungsi kita sebagai social control. Saya sebagai masyarakat sipil, Bung Dodi di lembaga NGO. Saya pikir ini sebagai fungsi kontrol kita untuk mendorong negara ini supaya ada perbaikan, supaya negara ini tidak terus tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Itu. Saya pikir ini adalah kunci, adalah poin besar dari pemimpin kita kalau mau negara ini maju. Menarik Bang Sony kalau kita bicara soal integritas pemimpin, karena di masyarakat kita hadir saat ini bahwasanya memang terkadang pemimpin atau pemangku kebijakan juga ikut bermain dalam kasus seperti ini. Kalau melihatnya seperti apa integritas pemimpin kepala daerah kita saat ini dalam menangani kasus pertambangan, Bang? Iya, kalau bicara integritas kepala daerah, birokrasi hari ini dan kemarin, saya sebetulnya agak miris kalau lihat yang kemarin. Nah, hari ini kita mau lihat dulu bagaimana dari kinerja dari pemerintahan kita hari ini, dan saya cukup salut dengan hari ini dengan pihak kejaksaan, bagaimana mereka gaspol terkait dengan mengejar penjahat ini kan, jaringan ini. Kita salut dengan penegakan hukum di kejaksaan pada hari ini. Karena gini, yang hari ini tersangkakan sama pihak kejaksaan, saya pernah berdialog secara pribadi dengan mantan Kapolda Bengkulu waktu itu. Saya tidak sebut namanya ya. Mereka bilang, coba sebutkan apa kesalahan dari yang tersangka ini gitu ya. Yang sekarang tersangka ini ya, BH itu ya, inisial BH. Coba sebutkan apa yang kesalahannya. Dia tantang seperti itu kan. Jadi seolah-olah bahwa memang hari ini tidak ada kesalahan mereka itu. Tapi ternyata hari ini kalau dibongkar ternyata merugikan keuangan negara sampai 500 miliar lebih. Ini maksud saya bukan soal kelembagaannya, tapi soal mental dari oknum pimpinannya seperti itu. Kalau dari Bang Dodi, sepakat nggak Bang, integritas mental kepemimpinan kita saat ini masih berpihak terhadap kepentingan pribadi kah? Ataupun memang keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pertambangan ini, Bang? Ya, kalau kami melihat ini kan harus dari proses dulu ya. Jadi kalau kami ada bahasa kami itu yang namanya ijon politik. Ijon politik? Ya, ijon politik. Jadi dalam setiap pemilu atau pilkada itu ada proses-proses ijon politik. Artinya korporasi ataupun perusahaan itu ikut bermain di lingkaran itu. Artinya mereka
ikut serta dalam pembiayaan salah satu kandidat, dan ini terbukti di kasus Bapak Rohidin ya yang diusut oleh KPK. Artinya ada proses-proses itu yang kemudian tujuannya adalah untuk mengamankan dari perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi sebetulnya. Nah, ini juga akhirnya akan akan mempengaruhi pemimpin itu sendiri. Ya. Karena dia dibiayai ini kan oleh perusahaan itu pada proses pemilu dan sebagainya. Nah, akhirnya ketegasan dari pemimpin daerah untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran lingkungan ataupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh pertambangan itu menjadi tidak ada seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga harus harus memaklumi juga bahwa regulasi ini kan sudah ataupun kebijakan pertambangan ini sudah berubah ya. Jadi beberapa kebijakan pertambangan itu sudah diambil alih oleh pusat, oleh kementerian dan sebagainya. Jadi di daerah itu tidak punya kewenangan. Nah, di sini kan akhirnya yang bermain tidak cuma pimpinan daerah, gitu kan, pimpinan daerah, tapi juga pimpinan di kementerian dan lembaga. Salah satu misalnya pimpinan ataupun pejabat tinggi yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengawasan lingkungan misalnya kan. Kemudian ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Nah, di sini juga ada pemimpin dan pejabat tinggi yang bermain di pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan. Dan ini terbukti karena salah satu pejabat Kementerian Lingkungan Kementerian SDM itu kan ditangkap kemarin kan. Iya, yang mantan inspektur tambang. Yang sebenarnya inspektur tambang ini fungsinya seharusnya dia mengawasi. Tapi justru dia terlibat dalam proses ini kan. Ya, itulah jaringan tadi. Akhirnya di pusat sudah seperti itu, bagaimana di daerah? Bagaimana dengan inspektur tambang di daerah? Akhirnya dia akan manut dengan pimpinannya karena pimpinannya sudah bermain. Nah, itu belum lagi pimpinan ataupun pejabat-pejabat lain yang di lingkaran ini. Artinya memang tidak cuman pimpinan di daerah ini yang menjadi persoalan, tapi juga pimpinan ataupun pejabat tinggi yang ada di kementerian dan lembaga terkait. Ya, problematis sekali kalau kita dengar memang kejahatannya seperti kejahatan struktural. Kalau dari Walhi sendiri melihatnya, terutama kejahatan yang saat ini menangani harapannya penegakan hukumnya seperti apa ke depannya nih, Bang? Yang terus dilakukan. Ya, kami berharap agar pihak Kejati itu tidak cuma melakukan penegakan hukum terhadap satu atau dua aktor atau oknum atau satu atau dua pertambangan. Karena dari beberapa tersangka yang ditangkap kemarin, sebenarnya mereka ini kan punya peran juga terhadap pertambangan-pertambangan yang lain. Seperti misalnya pimpinan cabang Sukopindo Provinsi Bengkulu. Apakah pimpinan cabang Sukopindo ini cuman modusnya cuman untuk tambang yang dilaporkan kemarin? Kami pikir tidak, pasti juga terkait dengan pertambangan-pertambangan lain yang ada di Provinsi Bengkulu kan seperti itu. Kemudian juga misalnya tambang-tambang yang berada di kawasan hutan itu tidak cuma Ratu Samban Mini, karena ada beberapa pertambangan lain juga yang berada di kawasan hutan yang mungkin melanggar dan lain sebagainya. Kemudian seperti juga terkait dengan kewajiban reklamasi dan segala macam. Itu tidak cuma tambang-tambang yang aktornya ditangkap kemarin, tapi juga ada yang lain ini. Nah, artinya memang Kejati perlu juga menurut kami juga melakukan pengusutan ataupun penyelidikan ataupun apalah namanya terkait dengan penegakan hukumnya terkait dengan pertambangan-pertambangan yang diduga melakukan pelanggaran yang sama seperti itu. Nah, terakhir juga kami juga pernah melaporkan kemarin ke Kejagung Kejagung RI, salah satu pertambangan di Provinsi Bengkulu di areal Bukit Sanggul Seluma terkait dengan dugaan korupsi perizinan pertambangan. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut nampaknya, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan Kejati Bengkulu bagaimana proses laporan itu, apakah tindaknya seperti apa ya. Tapi nampaknya Kejati Bengkulu juga belum mendapat perintah. Nah, artinya memang dari beberapa pihak ini, baik Kejati di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten kemudian dari Kejagung juga kami pikir juga perlu kolaborasi dalam penegakan hukumnya, karena ya itu tadi balik-balik bahwa
kebijakan pertambangan ini sudah kembali ke pusat ya, dan di daerah cuma melaksanakan, artinya kolaborasi antara Kejati daerah dan Kejati Kejagung itu juga harus diterapkan seperti Ya, itu. harus kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Saya juga ingin menanyakan dari perspektif Bang Sony sendiri sebenarnya bagaimana kita memastikan industri pertambangan kita ini tetap on the track, tetap pada relnya. Tapi nanti Bang, setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.